Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah tentang kejadian mengerikan saat solo reading di malam hari. Reader ini melihat sesuatu di pinggir jalan. Tepat di samping tebing ada sekelompok orang yang tampak sedang berjalan perlahan. Mereka semua mengenakan pakaian serba putih, tapi anehnya mereka tidak memiliki wajah, hanya tubuh tanpa memiliki wajah. Nah, saya akan menceritakan kejadian tersebut, bagaimana kisahnya, dan jangan di-skip video ini agar tidak kejadian pada kamu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan. Amin. Aku terduduk di pinggir jalan, mencoba menenangkan diri setelah terjatuh. Jam di tanganku menunjukkan pukul 7.46 malam. Napasku masih terengah-engah, berusaha meredam rasa sakit dari lecet-lecet di lenganku. Suasana di sini begitu sepi dan sunyi. Tidak ada satupun tanda kehidupan selain suara angin sesekali berdesir melalui pohon-pohon di sekitar. Di depanku, tikungan tajam yang baru saja aku lewati masih tampak jelas dengan pasir yang meresahkan. Pasir sialan itu yang membuatku terpleset dan terjatuh di sisi kananku. Tebing menjulang tinggi hitam pekat. Tanpa ada celah sedikit pun, pohon-pohon yang berdiri di tebing itu seolah membungkuk menutupi sebagian pandanganku ke langit. Di sisi kiri aku bisa melihat jurang yang dalam, gelap dan tangguh. Berujung hanya sedikit cahaya lampu dari motor yang masih menyala redup yang memberiku gambaran samar tentang kedalaman jurang itu. Kegelapan di sana seperti menelanku dengan tatapan kosong. Aku duduk di sana berusaha memulihkan diriku baik secara fisik maupun mental. Keheningan ini benar-benar mencekam. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Meskipun aku tak melihat apa-apa, malam Jumat suara peringatan dari orang-orang tadi tergiang di kepalaku. Tentang jalur ini, tentang cerita-cerita aneh di jalanan ini. Aku mencoba mengusir pikiran itu, tapi entah kenapa, rasa-rasa was-was makin kuat. Aku menarik nafas dalam-dalam, menatap motor di sebelahku. Lampu depannya sedikit pecah, tapi motorku masih bisa dipakai. Sekarang aku harus memutuskan untuk melanjutkan perjalanan atau berhenti di sini lebih lama. Tapi aku tahu, berdiam diri di tempat ini lebih lama mungkin hanya akan membuat pikiranku semakin kacau. Dengan hati-hati, aku bangkit dan mengusap pasir yang menempel di bajuku. Malam masih panjang dan aku harus segera keluar dari jalan yang tak bersahabat ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku kembali melanjutkan perjalanan setelah cukup lama beristirahat. Meskipun tubuhku masih terasa sedikit nyeri, aku mencoba fokus mengendalikan motor. Suasana malam semakin pekat dan jalan di depanku tampak seperti harus berkelok-kelok tanpa ujung. Naik turun bukit dengan pandangan yang terbatas oleh lampu-lampu motor yang sudah tidak secerah biasanya. Tiba-tiba dari kejauhan suara motor lain terdengar. Aku melihat ada sebuah motor yang mendekat dari arah belakang saya. Dalam sekejap motor itu melewati dengan kecepatan yang cukup tenang tanpa suara bising sepeda motor kebanyakan. Aku sempat terpana melihat siapa yang menyalipku. Seseorang kakek tua dengan motor Astrea tua dan jubah hitam panjang melambai di belakangnya. Yang membuatku heran, kakek itu tidak menggunakan jaket atau helm. Di malam yang dingin dan perjalanan yang berbahaya seperti ini, aku sangat tidak masuk akal. Lebih aneh lagi, ekspresi wajahnya kakek itu sangat dingin, tanpa sedikit pun emosi, seolah-olah dia tak bisa merasakan apapun baik kedinginan atau lelah atau takut. Aku pun memperlambat laju motorku sejenak, memperhatikan punggungnya yang mulai menjauh di kelokan berikutnya. Jalanan di sini semakin naik turun berkilo-kilo.
seperti ular yang meliuk di antara bukit-bukit. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasakan bulu kuduku berdiri meskipun tidak ada angin kencang yang tertiup. Pikiranku buruk mulai menghantuiku. Siapa kakek itu? Kenapa dia terlihat begitu tidak nyata? Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi tatapan dinginnya dan cara dia mengendari motor di jalan berbahaya ini tanpa rasa gentar terus mengganggu pikiranku. Setelah disalib oleh kakek itu, perasaanku masih belum sepenuhnya pulih. Suasana di jalan semakin mencekam. Lampu motorku yang sudah sedikit rusak membuat pandangan di depanku tak terlalu jauh, hanya menyorot jalanan sempit dengan tikungan tajam yang seolah-olah tak pernah berakhir. Hutan di sekitarku semakin gelap, pepohonan tinggi seperti bayangan-bayangan raksasa yang mengawasi setiap gerakanku. Saat melaju perlahan di salah satu tikungan, tiba-tiba aku melihat sesuatu di kejauhan. Di sisi kiri, di dekat jurang, ada sosok yang berdiri di tengah jalan. Tubuhnya ramping dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Pakaiannya putih tampak kusut dan berlumuran lumpur. Aku refleks mengerem motorku. Jantungku berdegup kencang, seolah ada beban berat yang menghimpit dadaku. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak, tapi rasanya sangat nyata. Namun ada sesuatu yang salah. Rasanya meskipun aku berhenti cukup jauh, keberadaannya seolah semakin dekat tanpa dia melangkah. Jantungku terpacu, sementara pikiranku mencoba menyangkal apa yang kulihat. Mungkin hanya bayangan pikiranku. Aku menunggu beberapa detik berharap sosok itu menghilang, tapi tidak. Ia tetap di sana, diam seolah menungguku. Napasku mulai tersengal dan perasaan dingin merayap di tengkuku. Tak tahu harus berbuat apa, aku memutuskan untuk tetap melewati sosok itu dengan keyakinan bahwa jika aku berhenti terlalu lama, rasa takut ini akan semakin membesar. Dengan hati-hati aku menyalakan motorku kembali dan mencoba melaju perlahan. Semakin dekat sosok itu tampak semakin jelas. Rambutnya yang basah, pakaiannya yang kotor, dan tatapan yang tidak terlihat karena wajahnya tertutup. Ketika aku berjarak sekitar 5 meter, tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja, seperti ditelan oleh kegelapan malam. Meskipun di dalam diriku rasa takut mulai menguasai, aku melaju lebih cepat, ingin segera keluar dari tempat ini. Namun tak jauh dari sana, aku melihat sesuatu lagi. Di pinggir jalan tepat di samping tebing, ada sekelompok orang yang tampak sedang berjalan perlahan. Mereka semua mengenakan pakaian serba putih, tapi anehnya mereka tidak memiliki wajah, hanya bayangan tubuh tanpa fitur wajah yang tampak seperti kabut tebal yang berkumpul. Kali ini rasa takutku mencapai puncaknya. Aku mempercepat laju motorku tanpa peduli lagi dengan kelokan tajam atau pasir di jalan. Yang ada di kepalaku hanya satu, keluar dari tempat ini secepatnya mungkin. Aku tidak ingin tahu apa yang baru saja aku lihat, atau apakah itu nyata yang ku tahu. Aku harus terus bergerak sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Di tengah kebutanku, suara aneh itu tiba-tiba terdengar, seperti langkah kaki yang mengikuti motorku. Namun ketika aku menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan yang mengikuti. Tiba-tiba roda depanku kembali kehilangan cengkraman. Aku tak sempat bereaksi secepat. Sekali lagi aku terjatuh, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tubuhku menghantam aspal dingin dan rasa nyeri langsung menjalar di seluruh tubuhku. Lampu motorku pecah lebih parah dari sebelumnya, dan kini hanya menyala sedikit, memberi cahaya yang hampir tidak berguna di tengah kegelapan yang menelan segalanya. Aku tergeletak di sana, sejenak berusaha menenangkan diriku sambil meringis kesakitan. Jalan ini benar-benar berbahaya, dan malam yang semakin pekat membuatnya jauh lebih menakutkan. Tebing di satu sisi dan jurang menganga di sisi lainnya. Tidak ada satupun tanda kehidupan, hanya suara angin yang berhembus perlahan di antara pepohonan. Aku berusaha bangkit dengan suasana pasrah. Lututku bergetar, pandanganku terlihat ke motorku.
Lampu depan hampir sepenuhnya pecah, menyisakan cahaya redup yang hampir tak mampu menerangi jalan. Dalam hati aku mulai merasakan keputusan asa. Bagaimana aku bisa melanjutkan perjalanan dengan kondisi seperti ini? Namun di saat yang bersamaan, perasaan lain mulai merayap masuk. Rasa dingin yang bukan berasal dari angin malam, tapi lebih seperti kehadiran yang tak kasat mata yang berada di sekitarku. Aku menatap sekeliling, berharap menemukan jawaban, tapi hanya kegelapan yang menyambutku. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakangku. Jantungku seketika berdetak kencang. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Dan bayangan pohon-pohon yang melambai, meskipun tak ada yang terlihat, aku bisa merasakan sesuatu atau seseorang ada di sana. Sesuatu yang seolah menunggu, mengamati setiap gerakanku. Tanganku gemetar saat mencoba menyalakan motor lagi. Aku tahu aku harus segera pergi dari sini. Meskipun motorku dalam kondisi buruk, namun dalam keheningan malam yang mencekam, suara langkah kaki itu semakin dekat. Meski aku tak melihat apapun, aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. Aku tak bisa membiarkan rasa takut ini menguasai hati. Dalam kegelapan yang semakin menenangkan, aku tahu aku tak sendirian di sini. Seketika pandanganku menjadi gelap. Aku tak sanggup lagi menahan rasa lelah dan ketakutan yang semakin membebani pikiranku. Badanku terjatuh ke tanah dan aku kehilangan kesadaran. Namun meski pingsan, alam bawah sadarku tidak memberiku kedamaian. Aku terjebak dalam mimpi yang begitu nyata, seperti aku benar-benar berada di sana. Aku berdiri di tempat yang sama, di tikungan curam tempat aku terjatuh. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Suasana di sekitarku terasa lebih suram, lebih dingin dan kabut tebal melingkup jalan. Di depan mataku sebuah pemandangan mengerikan mulai terbentuk. Aku melihat dua bus besar yang bertabrakan dengan kekuatan dahsyat. Kecelakaan itu begitu mengerikan, bunyi besi yang saling menghantam, kaca yang pecah dan asap yang mengepul ke langit. Aku terpaku, tak mampu bergerak saat menyaksikan tragedi itu terjadi di depanku. Tubuh-tubuh penumpang terpental keluar dari bus, tergeletak di jalan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Beberapa di antara mereka sudah tak lagi utuh. Tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya terpisah, berserakan di sepanjang jalan yang dulu kulalui ini. Aku bisa mendengar teriakan dan jeritan mereka, namun suara terasa jauh seperti berasal dari dunia lain. Darah menggenang di aspal menciptakan pemandangan yang mengerikan dan sangat nyata. Aku berusaha menutup mata, tapi tidak bisa. Aku terpaksa menyaksikan semua ini. Dalam mimpi itu, seseorang mendekatiku, wajahnya hancur, nyaris tak bisa dikenali. Matanya memandangku tajam, seolah meminta tolong atau mungkin memberiku peringatan. Aku ingin bergerak, ingin lari dari semua ini, tapi tubuhku seperti terkunci. Dia mengeluarkan tangannya yang berlumuran darah ke arahku, membuat bulu kuduku berdiri. Napasku terberhenti, rasa takut begitu mencekam. Aku menyadari ini bukan sekedar mimpi biasa. Ini adalah peringatan tentang apa yang pernah terjadi di jalan ini. Kecelakaan besar, tragedi yang menghancurkan nyawa begitu banyak orang, terjadi di sini, di tempat yang sama aku terjatuh pada tahun 2003. Kecelakaan bus besar yang memakan korban jiwa seluruh penumpangnya. Aku terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Saat kesadaranku mulai kembali, aku merasakan seseorang mengucang tubuhku perlahan. Kubuka mataku perlahan dan bayangan samar mulai terbentuk di benakku. Kakek yang kulihat di masjid tadi berdiri di atas kepalaku. Wajahnya tampak cemas namun juga penuh ketenangan. "Kamu tidak apa-apa, nak?" Suaranya terdengar pelan tapi jelas, membuatku merasa sedikit lebih tenang di tengah rasa bingung yang melingkupi diriku. Aku mengedipkan mata beberapa kali mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ingatanku masih kabur, terbayang mimpi mengerikan tentang kecelakaan itu. "Kakek," aku bertanya, masih setengah linglung. "Sudah, jangan banyak bicara dulu.
Kamu tadi pingsan dan aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku kembali menjemputku karena, ya kakek punya firasat. Jawabannya dengan nada penuh misteri sambil memandangiku dengan tatapan dalam. Tanpa sadar aku sudah berada di rumah kakek itu. Di sekitar ruangan sederhana tapi nyaman. Ada 4 pemuda desa yang berdiri dengan cemas. Memperhatikanku, salah satunya dari mereka maju dan meletakkan secangkir air di meja di depanku. Mas, minum dulu. Kami semua menolong kamu setelah kakek tadi meminta kami ikut menjemputmu, kata salah seorang pemuda yang tampaknya bernama Yaka, mengingatkan aku pada pemuda yang ketemui di warung sebelumnya. Aku duduk perlahan, tubuhku masih terasa lelah dan sedikit sakit, tapi untungnya tidak ada cedera serius. Rasa bingung masih menguasai pikiranku. Bagaimana kalian menemukanku? Tanyaku memandang ke arah kakek. Kakek itu tersenyum tipis, tapi ada kekesan berat dalam senyumannya. Aku tahu tempatmu jatuh bukan tempat biasa, nak. Tempat itu punya sejarah kelam dan seringkali orang-orang yang tak sengaja melintas di sana oleh energi negatif. Untungnya aku punya sedikit kemampuan untuk merasakan hal-hal yang tak terlihat. Ketika aku merasa ada yang tidak beres, aku memanggil para pemuda desa ini untuk menolongmu. Aku terdiam, masih mencoba mencerna apa yang terjadi. Kakek ini memiliki indera keenam, dan tempat aku jatuh penuh dengan energi negatif. Semua ini mulai terasa terlalu aneh, seolah aku terseret ke dalam sesuatu yang jauh di luar nalar. Pemuda lain menambahkan, benar mas, jalur ini memang sudah terkenal angker. Banyak kecelakaan terjadi di sana, seperti kejadian bus bertabrakan yang dulu menghebohkan desa kami. Sejak saat itu banyak yang bilang mereka sering melihat hal-hal aneh di jalan itu. Aku terdiam, merasakan dingin malam yang kini kembali menyelimuti tubuhku. Entah bagaimana aku merasa bahwa apa yang baru saja kulihat di mimpi bukanlah sekedar khayalan. Aku telah diberitahu melalui cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika tentang tragedi yang pernah terjadi di jalan itu. Cerita tamat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya.